Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Saham pilihan yang pertama datang dari perbankan, ada BRIS, rekomendasinya adalah buy on weakness dengan supportnya di 2560, resistennya hingga ke 2750. Kemudian dari properti ada BSDE, direkomendasikan buy on weakness pemirsa, supportnya di 1250, resisten hingga ke 1340. Kemudian dari pakan ternak ada Cepin, buy on weakness 4810 hingga 4980. Dan terakhir dari produsen rokok ada HMSP, rekomendasinya juga sama, supportnya di 700, resisten hingga ke 760. Ada BRIS, BSDE, Cepin, dan HMSP, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nicholas, kita lanjutkan kembali. Langsung saja kita ke BRIS, Pak. Analisis dan pertimbangan, rekomendasi untuk BRIS dan buy on weakness di level berapa? Oke, untuk BRIS kita lihat trennya masih bullish, so kita rekomend buy on weakness di level 2610 sampai dengan 2590 untuk range pembelian. Take profit level kita aim ke 2750, lalu stop loss boleh set di bawah level 2560. Dalam sepekan terakhir, BRIS lebih cenderung tertekan, Pak Nicholas, sempat ke 2560 ini. Hari ini berbalik arah cukup kencang. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi dalam sepekan terakhir? Ya, kalau kita lihat memang trennya kan BRIS ini ya dibandingkan dengan perbankan lain yang sempat terkoreksi cukup dalam, kita lihat despite semua itu harganya masih cukup solid, jadi kemarin koreksi terbatas, makanya hari ini kita rekomen lagi karena memang harganya sudah berhasil rebound. Lalu juga laba di semester satunya itu tumbuhnya 2 digit, lumayan gede ya, 20,28%. So kita lihat ini katalisnya cukup positif dari sisi fundamental kinerja dia, dan lalu juga suku bunga yang mana bagus untuk perbankan, dan technical juga kita lihat baru saja rebound dari level support. So untuk sepekan ini kita harapkan dia bisa rebound dan melanjutkan penguatan ke level resisten berikutnya. Baik, dari BRIS kita beralih ke saham pilihan kedua, dari properti ada BSDE. Tadi pun juga sempat kita singgung sebenarnya dari sisi sektoral. BSDE tampaknya lebih direkomendasikan, Pak, dibandingkan dengan saham-saham properti lainnya? Ya, kalau kita lihat karena BSDE ini cukup leading ya di sektor properti, naiknya memang sudah cukup banyak, tapi kalau kita masih ada potensi untuk dia menguat lagi karena kemarin koreksi, so kita rekomen untuk buy on weakness. Karena dia juga berhasil menjaga level supportnya, reject dan membentuk bullish harami candlestick. So untuk BSDE kita rekomen buy on weakness dengan rentang harganya di 1285 sampai 1270. Take profit level kita aim ke 1340 sebagai resistennya. Stop loss kita set below 1250. 1340 target sampai kapan, Pak Nicholas, untuk BSDE? Oke, mungkin untuk BSDE kalau kita main marketnya ada kecenderungan untuk sideways dan koreksi mungkin sampai pekan depan ya kita perkirakan. Baik, dari saham pilihan yang kedua BSDE, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, maksud kami dari pakan ternak ada Cepin, rekomendasinya juga buy on weakness. Hari ini juga cukup menarik, Pak, untuk Cepin menguat di 0,41%, dan tadi juga saya sempat melihat pergerakan Java, justru Java hari ini naiknya cukup kencang di atas 4% untuk Java. Kita ke Cepin terlebih dahulu, analisisnya dan pertimbangan untuk Cepin. Oke, untuk Cepin juga kita lihat harganya itu memang terdistribusi dan cukup laggard ya dibandingkan dengan Java. So apalagi sekarang juga kalau kita lihat di grafik itu harganya sudah menyentuh support majornya, yang mana secara historical reboundnya cukup masif. Kita bisa lihat di tanggal 29 April, di 20 Juni, dan sekarang ini di 5 September harganya sudah mulai reject di level support dan membentuk inverted hammer. Jadi kita perkirakan di sini dia harusnya minimal dari rebound jangka pendek, kalaupun dia nggak berhasil menyentuh high-nya lagi di level 5.500-an, kita perkirakan dia bisa menyusul pergerakannya si Java. Jadi untuk Cepin kita rekomen buy on weakness di level 4880 sampai dengan 4850, take profit level aim ke 4980. Untuk stop loss-nya kita set below 4810. Baik, kebetulan penutupan hari ini di 4850 menguat di 0,41%. Dari Cepin kita beralih ke saham pilihan terakhir, HMSP, Pak. Anda juga rekomendasikan buy on weakness. HMSP juga termasuk saham yang koreksinya juga sudah cukup dalam, Pak Nicholas. Bagaimana Anda melihat prospek dari HMSP ke depannya sehingga direkomendasikan buy on weakness? Oke, untuk prospek saham rokok memang cukup menarik ya, karena sempat ada isu bahwa
tahun depan insentif rokok mungkin nggak akan seagresif tahun-tahun sebelumnya, yang mana itu juga digantikan substitusi ke minuman-minuman yang mengandung gula yang tinggi, minuman kemasan. Dan kalau kita lihat secara teknikal, koreksinya sudah cukup dalam dari penguatan kemarin, cuman kita lihat juga penurunannya wajar karena masih setengah dari penguatannya, yang mana ini awal mula dari tren bullish yang cukup bagus, ada kemungkinan trennya bisa berbalik arah. Jadi untuk HMSP kita rekomendasi buy on weakness di level 730 sampai 715. Take profit level kita aim ke 760, stop loss di bawah 700. Salah satu alasan kita rekomendasi technical juga karena harganya reject di level support dan membentuk hammer candlestick setelah terkoreksi. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BRIS, BSDE, Cepin, dan HMSP, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak Nicholas, kita masih punya satu segmen lagi. Cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Nicholas, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Wimur ini Pak, menanyakan BRPT, support dan resistennya. Penutupan hari ini tertekan di 1,35% di level 1095. Analisis Anda untuk BRPT? Oke, untuk BRPT sekarang trennya cenderung sideways, jadi mungkin perhatikan level support di level 1080, yang mana kalau level support tersebut gagal di-maintain, ada cenderungan untuk BRPT turun ke level 1050. Untuk resistennya mungkin ya, kalau mau buy on breakout di level 1130, resisten yang boleh dijadikan acuan untuk profit taking ada di level 1185. Baik, kemudian ada HDD Jin, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham perbankan digital ini, Pak Nicholas. BBYB, direkomendasikan masuk tidak Pak? Level ideal untuk entry BBYB? Oke, mengingat katalis suku bunga juga kiranya berdampak ya untuk perbankan digital maupun perbankan konvensional. Secara teknikal kita lihat masih menjaga level support yang cukup baik di atas level 940, 950. Jadi mungkin boleh kalau mau buy on weakness boleh pertimbangkan di rentang harga 980, 970 dan 960. Untuk stop loss itu below 940. Dan take profit level mungkin boleh aim ke 1100 sampai dengan 1120 selama harga masih menjaga level support. Baik, kita beralih ke Lampung. Ada Bapak Hadi, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan Adaro Pak. Baru ingin masuk juga, direkomendasikan tidak untuk Adaro? Oke, kalau kita lihat Adaro batu bara ya memang cukup volatile. Lately memang trennya masih bullish, jadi boleh pertimbangan untuk buy on weakness. Kita masih sarankan kalau mau entry dengan risk kalau harganya support di level 3.400 itu wajib menjadi level yang harus dijaga oleh Adaro, jadi boleh diperhatikan selama harga masih bergerak di atas level 3.400 boleh consider untuk buy on weakness. Dan resisten pertama ada di level 3645 dan level resisten berikutnya ada di level 3.700. Itu baik. Dua level support dan resisten yang boleh diperhatikan untuk Selanjutnya Bapak Inder dari Bali menanyakan PTPP. Pak Nicholas sudah ambil posisi 474. Resisten selanjutnya untuk PTPP. Oke, resisten berikutnya untuk PTPP kita lihat ada di level 525 ya. Kemarin terakhir harganya reject lumayan kuat. Jadi antisipasi kalau harganya mulai mendekati level tersebut boleh sekiranya partial profit taking kalau masih mau tahan karena secara tren dia masih bullish. Dan mungkin resisten berikutnya yang boleh diperhatikan itu ada di level 570 mungkin juga boleh ambil aksi untuk profit taking. Baik, Ibu Susi dari Bandung menanyakan film Pak. Hari ini profit taking tampaknya saham film kemarin sudah naik signifikan. Analisis Anda untuk film? Oke, untuk film kita lihat trennya udah mulai koreksi, cuman memang support masih dijaga. Antisipasi level support itu ada di level 4440. Jadi kalau harganya gagal bertahan di level tersebut wajib cut dulu karena ada kecenderungan turun lebih rendah. Untuk resisten yang boleh diperhatikan itu ada di level 5.000 sampai dengan 5.100. Baik, Bapak Samekto dari Surabaya menanyakan saham Bevin Pak. Apakah sudah bisa entry buy? Hari ini naik tinggi 980 menguat di 4,26% untuk Bevin. Oke, untuk Bevin boleh kita lihat ya karena kemarin juga baru rebound, hari ini baru rebound, kemarin reject di level support cukup solid di atas 930. Jadi mungkin selama dia berada di level 930 dan 940 boleh pertimbangkan untuk buy on weakness di hari esok atau mungkin boleh tunggu di hari Senin
karena besok hari Jumat ada potensi untuk profit taking. Lalu untuk level profit takingnya mungkin sepekan ke depan ya, itu ada di level resisten 1030 sampai dengan level resisten 1040. Baik, selanjutnya Ibu Lestari dari Jakarta, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan dari properti ini Pak. Astri sudah ambil posisi di 210, cukup baik posisinya, profitnya juga sudah cukup banyak, penutupan hari ini 248 menguat di atas 15% ini. Masih bisa di hold tidak Pak? Target resisten selanjutnya kemudian posisi profit taking untuk Astri. Oke, untuk Astri sendiri, katalis seperti yang kita tahu ya, tadi kita sudah sempat bahas juga ada insentif dan suku bunga. Untuk technical sendiri karena dia tadi naiknya cukup euforik, jadi mungkin boleh partial profit taking dulu ya, rentang harga di 248 sampai dengan 256 untuk partial profit taking. Untuk trend mungkin boleh di hold dulu ya, karena properti juga kita lihat katalisnya masih positif, secara technical juga masih bullish. Baik, jawaban untuk Ibu Lestari dari Jakarta. Untuk Asri, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Nicholas, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih. Baik, ada Bapak Nicholas Darmawan, Research Analyst Semesta Indovest Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja, pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali.